apabila datang bulan puasa, maka surga-surga, pintu surga itu terbuka, kan neraka-neraka itu tertutup dan juga setan-setan diikat. Jadi kalau setan udah diikat, insya Allah itu menyemangati kita ya. Ada alasan lagi, usah lagi diganggu setan ya, nggak ada alasan lagi. Mualim dan mualimahnya sangat-sangat kreatif dan inovatif untuk mengisi bagaimana Ramadan terlihat asik, mualim. Dulu kita sekolah pesantren kilat dari pagi, siang, pulang. Biasa aja. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Ya, alhamdulillah, apa kabar anak-anak mualim semuanya? Apakah sehat hari ini? Mudah-mudahan mualim harap hari ini selalu sehat agar kita bisa menjalankan ibadah puasa Ramadan dengan penuh semangat dan tentunya selalu ceria. Anak-anak mualim yang mualim cintai karena Allah, ayah bunda yang ada dimanapun berada, bahagia sekali saya Mualim Rudi hari ini bisa menemani anak-anak mualim semuanya, tentunya di program terbaru Sekolah Islam Al-Azhar Kairo Banda Aceh, yaitu program Podcast Ramadan 2024. Nah, anak-anak mualim yang mualim cintai karena Allah, di tengah-tengah kita sudah hadir dua orang pemateri, Masya Allah, luar biasa, sangat-sangat energik, muda, yang Insya Allah hari ini akan berbagi dengan kita semua, yang Insya Allah hari ini akan sharing dengan kita semua. Ada Mualim Imam. Assalamualaikum Mualim. Waalaikumsalam Mualim. Apa kabar, sehat? Alhamdulillah sehat. Ini beliau, siapa yang belum kenal beliau ini? Ini bahaya ini ya. Ada Mualim Imam sebagai Ketua Yayasan Sekolah Islam Al-Azhar Kairo Banda Aceh. Dan ada Mualim Diki juga. Apa kabar Mualim? Alhamdulillah. Sehat, Masya Allah ya. Selamat datang di podcast Ramadan 2024. Nah, Mualim Imam dan Mualim Diki, kira-kira kita mau bahas apa nih ya? Kayaknya kita membahas tentang bagaimana bulan puasa nih ya. Iya, betul sekali. Tentunya harus yang asik-asik lah. Iya, harus yang seru. Iya, harus yang seru. Makanya kita hari ini insya Allah akan bahas asiknya Ramadan bersama Al-Azhar Kairo Banda Aceh. Yaitu tema kita hari ini, asiknya Ramadan bersama Sekolah Islam Al-Azhar Kairo Banda Aceh 2024. Nah, berbicara Ramadan nih, Mualim Imam, Mualim Diki ya. Tentunya Ramadan ini tiap bulan ada. Di Ramadan itu setahun sekali dan Ramadan itu tentunya spesial sekali. Nah, kita tahu bersama bahwa dari Ramadan kemarin hingga Ramadan hari ini banyak orang ingin berjumpa lagi dengan Ramadan. Banyak orang itu ingin bertemu lagi dengan Ramadan. Tapi tidak semua orang Allah izinkan bertemu dengan Ramadan. Ada yang jauh-jauh hari Allah sudah panggil beliau. Ada yang mendekati Ramadan Allah panggil beliau. Ada yang malamnya sudah tarawih, tapi subuhnya tiba-tiba Allah panggil beliau. Nah, dan hari ini Allah kasih kita kesempatan berjumpa dengan Ramadan yang mulia ini, Ramadan Karim ini. Nah, satu pertanyaan Mualim. Untuk Mualim Imam, bagaimana perasaan Mualim Imam ketika Allah izinkan, Allah pilih kita, Allah jadikan kita ini orang-orang pilihan untuk berjumpa dengan Ramadan di tahun ini? Alhamdulillah, Masya Allah ya, begitu banyak orang-orang yang menginginkan berjumpa kembali dengan bulan Ramadan. Kenapa? Karena di bulan Ramadan ini begitu banyak manfaat, begitu banyak kebaikan-kebaikan yang bisa kita lakukan, sehingga orang merindukan bulan puasa itu. Dan Alhamdulillah, di tahun ini kita dipertemukan kembali, yang insya Allah nanti sama-sama lah kita berbanyak amal ibadah, sehingga Allah dan kita semakin dekat. Betul. Masya Allah, luar biasa, rindu ya. Semua orang ini rindu akan Ramadan, tapi tidak semua orang punya kesempatan berjumpa dengan Ramadan. Nah, Mualim Diki sendiri bagaimana perasaannya ketika Allah izinkan kita berjumpa dengan Ramadan tahun ini? Yang pertama kita bisa mengucapkan Alhamdulillah dan Masya Allah. Kita syukur pada Allah telah dipertemukan di bulan suci Ramadan yang penuh berkah ini, yang bisa kita mengumpulkan pahala-pahala kita, terus berbuat baik di bulan Ramadan yang sangat suci ini. Betul. Dan tentunya kita berharap bukan hanya dipertemukan saja ya, tapi Allah kuatkan kita, Allah istiqomahkan kita, sehingga nanti dari awal sampai Ramadan kita tetap dalam keistiqomahannya. Insyaallah luar biasa. Dan anak-anak mualim juga harus Allah pilih hari ini. Ini bukan kita saja mualim yang Allah pilih ini kan. Ada anak-anak mualim, ada mualim dan mualimahnya, bahkan ada ayah bunda yang Allah pertemukan kita dengan Ramadan tahun ini luar biasa.
Kayak sepatutnya kita bersyukur ya, Malim ya. Alhamdulillah. Insya Allah luar biasa. Nah, Malim, kita lihat ya, masih ada saja orang itu, anak-anak kita, bahkan banyak di antara anak-anak kita menjadikan alasan puasa sebagai sarana bermalas-malasan. Ini banyak sekali. Bahkan bukan hanya anak-anak nih, di tingkat orang tua, di tingkat bahkan yang remaja, yang pekerja, itu pasti kalau sudah Ramadan, mindsetnya sudah tidur, ya katanya bahwa tidur pun dianggap ibadah ketika Ramadan. Nah, ini sesuatu yang luar biasa, fenomena seperti ini. Bahkan ada di antara anak-anak kita yang kadang enggan pergi sekolah nih, Malim. Aduh. Disayangkan sekali ya. Sangat disayangkan ya. Ya, jadi yang katanya lelah, capek, haus ya. Nah, bagaimana tanggapan nih Malim Imam dulu nih? Ada fenomena seperti ini. Memang kalau fenomena kita lihat nih ya, contohnya di masjid-masjid nih ya, kalau bulan puasa itu biasanya seperti seminggu pertama itu pasti full tuh jamaahnya kan. Betul. Tapi udah mau akhir-akhir nih, di pertengahan tuh udah mulai berkurang jamaahnya ya. Udah berpindah namanya. Iya, nggak tahu kemana ya. Tapi kalau kita lihat ya, ada yang ke warung kopi, benar ya. Terus ada mungkin dia di rumah gitu. Ada yang nongkrong juga sama teman-temannya. Nah, padahal ini kan momen kita nih, kesempatan kita untuk mengejar nih kan. Begitu banyak sekali keutamaan-keutamaan yang didapatkan di bulan Ramadan gitu. Nah, balik lagi sebenarnya bagaimana ya cara kita untuk terus bisa meningkatkan ketakwaan kita, apa-apa saja yang dapat kita lakukan sebelum puasa, ini yang penting sebenarnya. Ya, karena contoh padahal begitu banyak sekarang ada daurah-daurah ya yang disediakan di masjid-masjid ya. Nah, tapi Al-Zakir punya juga. Itu nanti ya. Nanti kita bahas ya. Apa kegiatan-kegiatannya tentunya ya. Nah, Malim Niki ini bagaimana melihat jika ada orang bermalas-malasan nih di bulan Ramadan ini? Dirasa sangat disayangkan sebenarnya. Betul sekali ya. Karena di saat bulan Ramadan itu kan harusnya kita semakin bersemangat. Betul sekali. Apalagi di saat bulan Ramadan kita melakukan aktivitas, pasti Allah memberikan pahala. Iya, benar sekali. Jadi sangat disayangkan apabila ada orang yang malas-malasan nih untuk beraktivitas di hari-harinya ya di saat bulan Ramadan ya. Luar biasa ini. Makanya nih anak-anak mualim, maka tidak ada alasan ya. Tidak ada alasan untuk bermalas-malasan ketika di bulan Ramadan nih. Lelah lah, capek lah, nggak mau sekolah lah. Banyak sekali ini. Bukan hanya anak sekolah, bahkan orang-orang kerja juga seperti itu ya. Pagi jam datang udah pasti terlambat dong. Tidur dulu kan? Tidur dulu ya. Jadi jam 8, jam 9 baru datang, jam 11 duha tiduran lagi gitu. Siap salat duhur, tiduran lagi gitu. Ya seperti itu. Padahal itu sesuatu yang tidak boleh dilakukan di bulan Ramadan ya, Malim ya. Masya Allah, luar biasa ya. Nah, ini Malim juga ini ada satu fenomena lagi yang sangat-sangat kita sayangkan juga nih. Apa itu? Yang katanya bahwa kalau sudah bulan Ramadan itu, dulu saya ingat sekali dulu tuh waktu kita bulan Ramadan, kita nggak sekolah, kita sibuk dengan main ludo. Jadi kalau sekarang ada lagi main ludo yang sudah pakai kertas dan dadu ya. Sekarang sudah canggih gitu. Di HP ya, betul, di iPad. Anak-anak sudah sibuk dengan HP-nya. Nah, kita tahu bersama bahwa mereka itu, anak-anak kita itu banyak sekali yang mengisi kekosongan mereka bukan dengan menghafal Al-Quran, bukan dengan membaca Al-Quran, tapi malah main game di HP mereka. Ini sekarang satu alat saja punya banyak game nih. Kalau dulu kita satu alat, satu game, satu game. Ini ada pergeseran ya. Nah, bagaimana tanggapan Mualim terhadap fenomena ini yang anak-anak sibuk dengan gadget mereka? Balik lagi tadi sebenarnya harusnya kita tadi menghafal Quran ya. Kenapa? Karena Al-Quran itu sendiri diturunkan di bulan puasa, benar ya, di bulan Ramadan. Jadi seharusnya kita itu memperbanyak hafalan kita, memperbaiki bacaan kita, sehingga tentu ini mendekatkan kita sama Allah gitu. Betul. Sayang banget kalau seandainya hanya sibuk dengan game 24 jam, itu nggak ada manfaatnya, nggak ada faedahnya itu ya. Tidak dilipat gandakan pahalanya. Ya. Walaupun lagi bermain game, nanti bisa ini sedekah melalui ini ya. Ini bahaya juga ini. Ini sangat bahaya. Sangat bahaya. Betul. Sedekah ya. Sedekah ada sedekah siap bagi-bagi apa? Ya, padahal mungkin sebenarnya bisa diisi dengan contohnya bersedekah.
sedekah gitu ya, memberi makanan, buka puasa. Padahal itu banyak sekali pahalanya. Ya. Jangan sibuk-sibuk dengan game saja. Ini alasannya biar lalai sedikit ya. Dia nggak terasa nih. Iya, betul sekali. Dia nggak terasa sudah buka puasa. Padahal itu tidak sesuatu yang logo mungkin, sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Sedangkan kita tahu begitu banyak kegiatan-kegiatan lain yang bisa kita isi di bulan Ramadan ini. Nih, anak-anak mualim, ini sesuatu yang luar biasa. Ingat ya, bukan tidak boleh mualim ya, bukan tidak boleh bermain HP, silakan. Karena di HP juga ada aplikasi-aplikasi yang sangat-sangat mendukung sekarang ya. Aplikasi Islami yang sangat mendukung, ada Al-Qur'an juga di sana, ada hadis juga di sana, banyak lah. Maka jadikan HP itu sebagai sarana untuk membuat kita semakin dekat dengan Allah itu sebenarnya. Jangan sibuk ya, jangan malah arah-arahnya bukan dapat pahala di bulan Ramadan, tapi malah dapat dosa. Nah, nih Malim, berbicara masalah kegiatan tadi ya. Oh iya, ada kegiatan-kegiatan ya. Insyaallah luar biasa. Ternyata sekolah Islam Al-Azhar itu selalu berinovasi gitu ya. Mualim dan mualimahnya sangat-sangat kreatif dan inovatif untuk mengisi bagaimana Ramadan terlihat asik mualim. Jadi tidak kaku ya, seperti misalnya dulu kita sekolah pesantren kilat dari pagi siang pulang. Biasa aja. Biasa aja. Kayak nggak ada ngapa-ngapain gitu ya kan. Nggak ada ngapa-ngapain betul. Bahkan pematerinya sendiri kita sibuk tidur sendiri belakangan ini. Jadi tentunya kenapa bisa seperti itu mungkin agak kurang asik mungkin ya zaman kita dulu gitu. Makanya sekarang dengan yang alat yang sudah canggih, kemudian mualim dan mualimah juga sangat-sangat kreatif dan terus belajar untuk berinovasi. Nah, kira-kira di sekolah kita nih mualim ya. Di sekolah kita tentunya punya kegiatan-kegiatan yang asik sehingga anak-anak meninggalkan gadgetnya. Sehingga anak-anak lupa dia akan game-gamenya karena terlalu asik dengan kegiatan yang kita punya nih. Boleh dong di-spill sedikit ya. Kegiatan apa saja ya untuk mengisi bulan Ramadan di tahun 2024 ini. Jadi salah satu programnya di tahun ini yang terbaru ya ini dia podcast Ramadan 2024. Masya Allah sangat-sangat seru ya. Insya Allah ke depannya bakal banyak pemateri-pemateri yang akan mengisi tentang bagaimana harusnya bulan puasa itu dilaksanakan. Ya, jadi ada Imsakiyah Ramadan, terus ada Ibrah namanya. Jadi ini singkatan dari Infak Berkah Ramadan. Ya, di sini kita memberikan santunan anak yatim, berbagi sembako dan berbagi takjil. Ya, terus ada kaidah singkatan dari Kajian Islam dan Indah. Ada iftar jama'i dan ada khatmul Quran. Sebentar. Ini dari judulnya sudah asik namanya. Banyak ya, udah singkatan-singkatan. Ada kaidah tadi, ada ibrah tadi, masyaallah luar biasa ya. Ya, silakan lanjutkan Malik. Terus ada nextnya nih tuh kegiatan KBTK ya. Itu ada tahsin ya, artinya memperbaiki cara membaca huruf hijaiyah gitu. Terus ada mutabaah yaumiyah, ada praktik ibadah, ada itikaf, ada nobar ya, nonton bareng tentunya tentang sejarah-sejarah ya. Bukan mabar tapi kan. Ini bahaya ya. Ada teater, ada sirah nabawiyah dan ada parsel berbagi. Ini mungkin untuk SD SMP ini bisa Mualim Diki. Oh iya, betul. Ini ada Mualim Diki juga di sini, boleh dilanjutkan Mualim Diki. Bisa saya tambahkan nih, seperti ada kegiatan-kegiatan TK juga, kita akan memberitahu kegiatan-kegiatan SD nih di bulan suci Ramadan ya. Karena di Sekolah Islam Al-Azhar Khair itu bukan hanya SD saja, bukan hanya TK saja, tapi juga ada SMP. Dan tentunya juga ada kegiatan untuk mualim dan mualimah. Jadi sekarang kita bahas tentang kegiatan SD nih apa saja. SD itu ada daurah seperti layaknya di luar sana. Tapi tentunya ini berbeda. Harus berbeda. Terus ada praktek ibadah. Kita harus memperbaiki ibadah kita di saat bulan Ramadan ya. Terus ada PBM Ramadan. Kita tetap belajar nih di bulan Ramadan. Tidak ada kata bermalas-malasan. Benar sekali. Terus ada mutabaah, ada itikaf, dan baca buku bersama. Iya, itu paling penting, literasi malah. Di saat anak-anak saat ini tuh asiknya nonton. Ya, ini membaca jangan lupa karena itu perintah Rasulullah, Iqra. Iqra bismillahirrahmanirrahim khalaq ya. Ya, silakan Mualim lanjutkan. Mungkin ada di divisi SMP nih, ada kegiatan yang sangat menarik juga nih Mualim. Ya,
terus ada mutawaah, Masya Allah, luar biasa. terus ada daurah Ramadan. Dora, ya. Ini tentunya juga lebih asik kan. Nah, Ini daripada ini ya, yang lain pastinya tetap kita ada PBM di bulan Ramadan. Betul. Cari yang tidak boleh bermalas-malasan. Tidak ada kesempatan untuk bermalas-malasan ya. Benar. Terus kita ada program One Day One Hadis. One day, one hadis. Iya. Masya Allah, luar biasa. Terus ada One Day One Doa. One day, one doa. Iya, Masya Allah. Terus ada Gemar Ramadan. Kita ada buat perlombaan-perlombaan Mualim di bulan Ramadan. Ya. Terus jangan lupa tetap ada nobarnya. Iya. Paling penting nobar. Ya, kita tidak melupakan bahwa memang pembelajaran sekarang tuh bukan hanya lagi dengan audio, kinestetik, visualnya penting. Jadi melihat tuh mereka akan dapat experience sesuatu di situ nantinya ya. Seperti itu. Lanjutkan Malim. Oke, mungkin itu saja nih untuk saat ini untuk kita spill nih. Insya Allah luar biasa Malim ya. Itulah kegiatan-kegiatan yang tentunya sangat-sangat asik kalau kita lihat dari TK. Nah, anak TK saja sekolah Malim. Iya, benar, datang ke sekolah. Jadi jangan sampai kita abang-abangnya yang SD, SMP tidak sekolah. Adik-adik TK saja sekolah dengan kegiatan yang sangat-sangat asik dan menarik tadi ya. Nah, ini jangan sampai kalah ya, Masya Allah luar biasa. Dan mudah-mudahan ini bisa sama-sama nih kita Malim ya. Anak-anak Mualim juga, ayah bunda juga terus support anak-anaknya untuk datang sekolah ya. Jangan sampai tidak datang sekolah karena rugi. Setahun sekali loh Ramadan ini kan. Sekolah di bulan Ramadan itu cuma setahun sekali. Dan dilipat gandakan pahalanya. Itu Masya Allah luar biasa. Dan katanya orang-orang berpuasa ketika belajar itu tambah lebih semangat dan mudah belajarnya. Mudah masuknya juga ya. Iya, Masya Allah luar biasa. Nah, Malim Imam Maulid Niki Insya Allah sangat seru nih ya. Iya. Kita Amalia podcastnya seru gitu, asik apalagi gitu. yang lain, apalagi yang lain gitu. Betul. Tas dengan kegiatan-kegiatan yang sudah kita rencanakan. Ya. Nah, kira-kira nih dari Mualim Imam dulu, apa pesan Mualim untuk anak-anak kita semua agar tetap asik mengisi bulan Ramadan, bukan hanya di saat bukan hanya di saat sekolah saja nih Mualim, tapi mereka di libur sekolah juga mereka harus terasa keasikannya, tentunya dalam hal yang positif. Silakan. Jadi pesan Mualim untuk anak-anak Mualim semuanya, itu mari kita memperbanyak membaca Al-Quran, terus kita memperbanyak infak dan sedekah. Insya Allah bakal banyak banget manfaat yang kita dapatkan. Terus apa lagi ya? Kalau misalkan biasa kan di mungkin musola-musola atau masjid dekat rumah tuh kan ada yang tadarus Quran ya. Itu juga mungkin bisa diikuti. Karena insya Allah kita bakal bertemu teman-teman yang baru di sana. Jadi asik ya, nggak cuma di rumah doang. Insya Allah. Mualim Niki ada tambahan kira-kira? Cuman satu pesan saya buat Ananda di bulan suci Ramadan. Jangan malas-malas. Betul sekali. Lagi itu intinya. Jangan malas. Betul. Jangan malas. Tetap semangat. Jangan sampai nanti motivasinya terbalik malah. Tetap menyerah. Jangan semangat. Nah, ini bahaya. Ini bahaya. Terbalik motivasinya. Jangan seperti itu ya. Karena ada hadis nih. Ya, hadis itu tentang Rasul mengatakan apabila datang bulan puasa maka surga-surga, pintu surga itu terbuka. Iya, itu hadis ya. Ya, hadis ya. Dan neraka-neraka itu tertutup dan juga setan-setan diikat. Jadi kalau setan udah diikat, insya Allah itu menyemangati kita ya untuk beribadah. Nggak ada alasan lagi nih. Nggak ada alasan lagi. Usah lagi diganggu setan nih. Nggak ada alasan lagi. Nggak ada alasan karena sudah terkunci. Sudah diikat dan ya, Masya Allah, luar biasa. Nah, terakhir Mualim. Lagi-lagi kita waktunya sangat-sangat terbatas. Oh, singkat ya. Kita sebenarnya mau nemani anak-anak kita nih sampai sore maunya ya. Tapi lagi-lagi waktunya sangat-sangat terbatas ya. Terakhir Mualim, apa harapan Mualim untuk anak-anak kita di bulan Ramadan tahun ini? Harapan saya untuk anak-anak ya, anak-anak Mualim, semoga insya Allah makin semangat ya. Makin semangat ibadahnya, makin semangat ke sekolah nanti di bulan puasa ini. Karena yakinlah apa yang akan dilaksanakan di sekolah ini sangat-sangat seru. Ya, jadi tentunya semoga ini dapat meningkatkan keimanan kita dan ketakwaan kita di bulan puasa ini. Ya, Masya Allah luar biasa ya. Diingat, jangan lupa diingat dan dilaksanakan. Mualim Niki, terakhir.
Kalau dari saya Harapannya. harapannya sebenarnya tidak jauh-jauh beda seperti Muallim Iya. Imam ya. Atau gini gitu gini. Tadi Muallim Imam tuh anak-anak kita nih. Oh, iya. Sebenarnya di sana juga ada ayah bunda dong. iya. Ada muallim dan muallimah juga. Ya boleh dong dikasih apa harapan untuk dari ayah dan bunda kita dan muallim dan muallimah juga seperti itu. Kalau untuk muallim dan muallimah serta ayah bunda yang di rumah nih Iya. terus semangat Iya. dalam mencari rezekinya, Masya Allah, dalam luar beraktivitasnya, Betul, dalam mendidik anaknya. Betul. Jadi apalagi di bulan suci Ramadan yang dilipat gandakan pahalanya. Ya. Artinya di sini yang harus semangat itu bukan hanya anak-anak kita. Karena orang tua, guru, muallim dan muallimahnya juga pendorong nih, pendukung pertama. Jadi biar anak-anak kita tumbuh dengan semangat, puasa dengan semangat. Orang tua juga harus digugu, harus jadi teladan, pembiasaan dan teladan, dan muallim dan muallimnya juga harus digugu ya katanya. Karena guru itu digugu dan ditiru. Jangan sampai nanti anak-anak kita semangat, malah kitanya yang tidak semangat. Masya Allah, luar biasa. Baik, Muallim Imam. Dan terakhir untuk anak-anak muallim semuanya, terus semangat, terus belajar sungguh-sungguh isi Ramadan dengan kegiatan-kegiatan asik. Dan tentunya di sekolah kita punya, tadi sudah dibahas di Spalspil, kegiatan asik kita di tahun ini. Ya, jangan sampai ketinggalan. Dan terakhir, Muallim Imam, terima kasih sudah hadir di podcast kita. Muallim Diki sudah berbagi dengan anak-anak kita semua. Lagi-lagi kita waktunya terbatas sekali. Kita istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Muallim Rudi selaku host pada hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.